Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasih Astawan. Saya dari Program Studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah mata kuliah yang saya ampu berjudul Sistem Multimedia. Mata kuliah ini dibutuhkan oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro, khususnya pada prodi Teknik Komputer dan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dalam hal desain untuk antarmuka program atau aplikasi. Mata kuliah ini berjalan pada semester genap, yaitu semester 4, berjumlah 2 SKS, dan merupakan mata kuliah yang memberi pengenalan tentang berbagai jenis media, baik teks, gambar, audio, dan video, definisi beserta karakteristiknya, cara penyimpanan, dan juga pengolahannya. Tujuan mata kuliah ini yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai berbagai macam media serta cara pembuatannya menggunakan program yang interaktif. Yang kedua, memberikan pembelajaran dalam bentuk kemampuan kepada mahasiswa mengenai penggunaan program yang interaktif untuk membuat berbagai macam media. Yang ketiga, menjadi wadah hasil kreasi mahasiswa sebagai keluaran dari penggunaan program yang interaktif untuk membuat berbagai macam media. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berkarya di bidang multimedia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu merancang proyek multimedia dengan menerapkan konsep teoritis di bidang teknologi informasi dan multimedia. CPMK yang kedua yaitu mampu menganalisis studi kasus serta permasalahan di bidang multimedia secara tepat. Sedangkan CPMK yang ketiga adalah memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga mampu mengidentifikasi dan merancang penelitian berbasis multimedia untuk menyelesaikan masalah di sekitar. Materi pembelajaran pada mata kuliah sistem multimedia ini secara garis besar saya rangkum meliputi yang pertama adalah pengantar multimedia, yang kedua adalah bentuk karakteristik media dan karir di bidang multimedia, dan yang ketiga merupakan kompresi citra, audio, dan video, kemudian adalah audio, video, dan animasi, dan kemudian adalah teks, gambar, dan grafik. Pada pertemuan kompresi citra, audio, dan video, kemudian audio, video, dan animasi, dan teks, gambar, dan grafik dilakukan tidak hanya dalam satu kali pertemuan, tapi bisa jadi dalam 2-3 pertemuan. Kemudian materi yang lain adalah aplikasi multimedia, dan yang terakhir tentang augmented dan virtual reality. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah sistem multimedia ini meliputi 2 macam, yaitu asinkronus dan sinkronus. Model pembelajaran asinkronus dilakukan melalui LMS milik Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA, dengan cara mengunggah materi terlebih dahulu sehingga mahasiswa bisa mengakses. Selain itu, di dalam LMS kami berikan forum diskusi dan juga kita buatkan ruang untuk mengunggah tugas mahasiswa. Sedangkan model pembelajaran sinkronus kami menggunakan 2 macam, yaitu luring dan daring, yang mana luring tentunya dilakukan di kelas sesuai dengan penjadwalan yang sudah dilakukan oleh jurusan Teknik Elektro. Sedangkan model luring kami menggunakan Zoom atau Google Meet untuk melakukan perkuliahan pembelajaran sistem multimedia. Tentunya pemilihan bentuk perkuliahan luring atau daring menyesuaikan kebutuhan. Seperti halnya contohnya waktu pandemi kami menggunakan metode daring. Kemudian kita menggunakan hybrid, dan saat ini sudah menggunakan metode luring. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah sistem multimedia ini ada 3. Yang pertama adalah team based project, kemudian adalah case method, dan yang ketiga adalah class discussion. Team based project merupakan
Metode pembelajaran yang kami tekankan baik secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa secara maksimal. Kemudian metode case method, yaitu metode di mana mahasiswa kami memberikan kasus untuk memecahkannya. Mereka bisa berkolaborasi dan juga melakukan analisa secara bersama-sama dalam kelompok maupun individu. Kemudian untuk meningkatkan analisa dan juga pemahaman dari mahasiswa, kami juga menggunakan metode class discussion, yang mana metode ini sangat sesuai apabila diterapkan di dalam kelas. Penilaian pembelajaran dalam mata kuliah sistem multimedia ini terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah partisipasi aktif, atau bisa jadi penilaian sikap dalam setiap pertemuan atau keaktifan mahasiswa dalam pertemuan perkuliahan. Dalam sistem multimedia ini kita berikan persentase sebanyak 10%. Penilaian yang kedua, kita menggunakan penilaian tugas, yang mana tugas yang diberikan ada tugas dalam bentuk individu maupun tugas dalam bentuk kelompok. Dalam penilaian ini, persentasenya adalah 10%. Contoh bentuk tugas individu yang diberikan adalah mahasiswa mampu merancang sebuah rencana karir di bidang sistem multimedia. Sedangkan contoh untuk tugas kelompok, kami memberikan tantangan kepada mahasiswa secara berkelompok untuk menyelesaikan kasus di bidang multimedia, seperti pembuatan efek ataupun melakukan desain dalam bentuk poster secara berkelompok. Kemudian penilaian yang ketiga kami ambil dari kuis, yang mana dalam satu semester ini kuis akan dilakukan sebanyak 2-4 kali, yang kita ambil setiap per 3 kali pertemuan perkuliahan. Kuis yang kami kerjakan adalah kuis yang meliputi dari materi-materi yang sudah dilakukan sebelumnya secara bertahap dan komprehensif, sehingga mahasiswa dapat meningkat pemahaman atas mata kuliah ini. Kemudian penilaian berikutnya adalah proyek, yang mana proyek ini memiliki persentase terbesar, yaitu 40%. Dalam mata kuliah ini, proyek yang paling utama adalah proyek di akhir semester, yang mana dikerjakan secara berkelompok. Diharapkan mahasiswa mampu berkolaborasi dan membuat sebuah karya yang nantinya mampu menjadi produk dari mata kuliah sistem multimedia ini. Bentuk contoh proyek yang diberikan adalah pembuatan video pembelajaran, kemudian juga hypermedia yang dapat diakses baik secara mobile maupun website. Kemudian penilaian yang terakhir adalah penilaian UTS dan UAS, yang mana ini merupakan penilaian formatif dengan persentase sebanyak 30%. Pada mata kuliah ini, kita gunakan metode tes secara tertulis, atau kita gunakan metode tes menggunakan pilihan ganda. Baik, demikian penjelasan dari mata kuliah yang saya bawakan. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah sistem multimedia di ruang kelas. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. It's the same. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it's called the present. Yesterday is a story, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, luar biasa ya. Puasa gimana, lancar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bersyukurillah pada siang hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah sistem multimedia, yang mana ini merupakan pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah bertemu ya untuk
pertemuan perdana, dan pada hari ini kita nanti akan masuk pada topik bentuk karakteristik media dan karir di bidang multimedia. Oke, tentunya sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada perkuliahan siang hari ini, tentunya saya ingin mengulas nih tentang perkuliahan minggu lalu ya. Baik, salah satu mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan ke saya tentang mata kuliah kemarin? Oke, silakan Mas. Minggu lalu kita baru perkenalan sama penyampaian RPS dan materi pembelajaran yang bisa diakses melalui Arena. Good, bagus banget ya. Minggu lalu kita hanya perkenalan, kemudian kita menyampaikan RPS, rancangan pembelajaran 1 semester, dan juga tentang Elena. Ngomong-ngomong tentang Elena ya, nah teman-teman tentunya sudah mengakses ya sebelum masuk ke ruangan ini, materi sudah saya unggah, teman-teman juga sudah bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas ini. Baik, pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas secara gamblang ya, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah penjelasan tentang sistem multimedia, kemudian yang kedua tentang aplikasi multimedia, yang ketiga adalah elemen multimedia, yang keempat adalah bidang-bidang aplikasi multimedia, kemudian yang kelima adalah proses produksi konten media, dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi banyak tentang karir di bidang multimedia. Tentunya ini topik yang sangat luar biasa ya, karena pada era saat ini multimedia itu sudah sangat berkembang sangat pesat. Oke. Nah, ini teman-teman tentunya sering lihat ya, di mana-mana ada tulisan multimedia, sistem multimedia, begitu ya. Apa sih sebenarnya sistem multimedia? Ada yang berargumen di sini? Permisi Pak. Menurut saya mengenai Oke. sistem multimedia itu adalah gabungan dari beberapa media seperti teks, kemudian video dan juga audio, grafik dan lain sebagainya untuk memberikan suatu informasi. Oke, teks, audio, grafik yang seterusnya. Good Mas ya. Pernah lihat produk multimedia Mas? Contohnya apa nih Mas? Di berbagai film yang sering kita lihat juga merupakan produk dari multimedia. Kemudian mengenai pembelajaran interaktif seperti PowerPoint juga bagian dari multimedia. Bagus ya. Good, jawaban yang bagus. Kita coba lihat definisinya ya. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan Mas siapa Mas? Mas Ardi ya. Bahwasanya definisinya adalah suatu sistem yang dapat mensupport secara terintegrasi penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media diskrit atau digital berupa teks, grafik, citra, audio, dan video melalui komputer. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijawab Mas Ardi ya, meliputi beberapa macam bentuk ya, di mana itu sudah sering kita jumpai di dunia nyata. Nah, berbicara tentang multimedia, tentu banyak bentuknya ya, atau jenisnya. Nah, kita kategorikan dulu jenis multimedia ini dalam dua kategori. Yang pertama adalah multimedia linear. Ya. Nah, jenis multimedia ini adalah multimedia yang berjalan lurus, atau media ini berjalan berurutan. Oke. Contohnya apa Pak Ahmad begitu ya? Nah, contohnya adalah yang pertama adalah film, ya. Kemudian tutorial, ada juga video, kemudian sajian televisi dan juga radio, ya. Jadi sifatnya berjalan berurutan. Jika rekan-rekan menikmati tidak secara berurutan, tentunya akan ada informasi yang tertinggal atau kurang lengkap, begitu. Nah, jenis multimedia yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia ini merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih proses selanjutnya. Oke. Contohnya apa? Nah, multimedia pembelajaran interaktif ya, kemudian aplikasi game ya. Teman-teman saya lihat juga ada apa yang biasanya pakai kacamata kita kontrol itu? VR ya, virtual reality. Oke. Kita lanjut. Untuk berikutnya adalah tentang aplikasi multimedia. Nah,
Aplikasi multimedia itu apa sih gitu ya? Nah, aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen media seperti dokumen, kemudian ada suara, gambar, animasi, serta video. Nah, pemanfaatannya untuk apa Pak Ahmad ya? Pemanfaatannya tentunya dari aplikasi multi ini dapat berupa company profile. Kita lanjut. Nah ini. Sebelum kita masuk ke topik bahasan selanjutnya, teman-teman tentu tahu nih, ini simbol apa aja ini? Sosial media itu isinya apa sih? Nah, betul, isinya adalah multimedia. Semua media satu padukan ya. Ada yang per part, ada yang digabungkan, kemudian bisa menjadi sebuah konten yang tentunya tujuannya adalah memberikan informasi. Ya. Jadi sebaik-baiknya media itu adalah yang memberikan informasi. Untuk membangkitkan tujuan dari media itu ada banyak yang perlu digabungkan, ya. Oke, kita akan urai satu persatu. Nah, tadi sudah saya coba tanyakan ya, icon yang gambar burung biru itu apa tadi? Twitter, ya. Twitter itu dulu ya, mungkin hingga sekarang paling banyak itu menggunakan teks. Kalaupun ada orang ngunggah foto itu tambah teks ya. Jadi biar tidak misunderstanding atau salah paham gitu ya. Nah, teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi. Karena teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil ya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya teks itu banyak ya. Beberapa aplikasi yang sering menggunakan teks, teman-teman bisa lihat ada MS Word ya. Itu aplikasi yang pengolah kata yang tentunya teman-teman semua pakai ya. Nah, ini powerful banget ya. Jadi sudah bisa melakukan banyak hal. Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua ini ada grafik atau image ya. Nah, grafik atau image ini sangat bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan, terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Oke, nah dengan adanya gambar langsung saja nih, splat ya. Kita bisa langsung menikmati juga apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Oke, yang ketiga adalah audio ya. Nah, audio ini multimedia tidak akan dianggap lengkap jika tanpa audio atau suara, ya. Audio bisa berupa percakapan, musik, dan atau efek suara. Nah, ini contohnya pengolahnya adalah Adobe Audition atau Nuendo dan juga Nuendo, sorry. Kita lanjut. Nah, tadi sudah ngomongin teks, kemudian kita ngomongin gambar, ya. Kemudian ada audio. Sekarang yang paling komplit yaitu video. Nah, video ini gimana Pak? Nah, video ini menyediakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia. Dengan video dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan lewat kata-kata ataupun gambar diam. Ya, jadi lebih baik daripada teks saja atau dari gambar saja. Dan dapat menggambarkan emosi juga psikologi manusia secara jelas. Ya, makanya saat ini video sangat banyak digandrungi ya. Nah, platform apa yang kaya video itu? YouTube, oke ya. Di sini ada yang tidak pernah mengakses YouTube? Tidak ada ya. Nah, saya juga sama ya, bangun tidur mau tidur lagi tuh pasti buka YouTube gitu ya. Karena emang itu sangat luar biasa kontennya. Pak, contohnya video apa Pak? Tadi di awal kita sesi ya. Ada potongan video dari film apa? Kung Fu Panda ya. Yang mana dia memberikan motivasi. Bayangkan jika motivasi itu adalah hanya sebatas kata-kata. Dia hanya membaca kemudian ya sudah. Ya. Kata-kata diselipkan musik latar di belakangnya. Cukup meresap tapi kurang mengena, ya. Kemudian kata-kata ada musik di belakangnya, ada penguatan siapa yang memberikan motivasi dengan visual dan juga gestur gerakannya. Tidak hanya gambar diam ya, tetapi gambarnya pun bergerak. Nah,
Itulah kekuatan video. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahkan saat ini ya, video itu banyak merubah manusia di dunia. Sepakat dengan saya? Oke, baik. Jadi paham ya, tadi ada beberapa bentuk multimedia. Yang pertama tadi ada teks, kemudian gambar, ada audio, dan berikutnya adalah video. Apakah masih ada lagi, Pak? Masih ya, tentunya berikutnya ada animasi ya. Ini juga tidak kalah luar biasa ya dibanding video ya. Karena animasi ini adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame ke layar. Jadi, secara prinsip hampir sama dengan video. Kalau video itu menampilkan rentetan gambar yang disusun dalam frame per second. Kalau animasi dalam frame dalam layarnya. Sama, menggunakan frame per second juga. Nah, frame adalah satu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi. Nah, kalau yang animasi ini tentunya teman-teman sudah sering lihat ya. Ada yang memang kelihatan banget animasi bikinan, ada yang sifatnya seperti nyata. Apa itu? Disebut apa biasanya ya? Yang sering kayak kelihatan nyata itu? Nah, CGI ya. Singkatannya apa itu CGI? Nah, ini ya. Pokoknya itu ya Mas ya, tapi enggak gitu. Nanti silahkan teman-teman browsing ya di Google masing-masing. Saya tidak akan memberikan artinya, nanti biar teman-teman masih penasaran dan kemudian mencari maknanya di internet ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bidang aplikasi di multimedia ya. Nah, kita bisa lihat di sini, bidang aplikasi multimedia tidak hanya di hiburan saja, tapi kita bisa lihat di sana ada produksi dan yang kedua ada di kesehatan. Nah, produksi seperti apa Pak Ahmad ya? Nah, kita bisa lihat sekarang banyak sekali ya mesin-mesin industri itu yang terintegrasi dengan kamera ya. Kita bisa menayangkan hasil jepretan gambarnya, videonya ya. Bahkan kita bisa melihat juga ya isi dari benda di dalam kardus ini dengan sebuah video yang mendeskripsikan isinya ya. Jadi di dalam produksi itu banyak banget ya. Kalau sekarang yang lagi tren adalah produk itu biasanya dilengkapi dengan scan barcode begitu ya. Barcode-nya isinya apa sih Pak? Barcode-nya isinya adalah link video yang menjelaskan tentang cara penggunaan maupun perawatan dari barang itu. Nah, sekarang sudah sampai situ ya ranahnya ya. Kalau dulu kita beli barang sampai rumah bingung ya, dibuka salah rusak ya, beli lagi, nabung lagi gitu ya. Kalau sekarang tutorialnya sudah bisa langsung kita coba langsung di rumah ya, secara online. Nah, bidang yang kedua ada bidang kesehatan. Nah, kita bisa lihat di sini contoh penggunaan aplikasi multimedianya itu nanti untuk mendukung ya fasilitas sistem kesehatan ya, kemudian perpustakaan ilmu kesehatan, bahkan fotografis ya, atau fotografi dari peralatan medis ya, atau mungkin contoh-contoh bentuk penyakit ya. Seperti contoh misalkan penyakit kulit gitu ya. Itu akan susah jika dideskripsikan menggunakan teks saja. Ya. Misalkan apa nih? Panu gitu ya. Nah, ini ketawa kayaknya punya panu nih ya. Oke. Misalkan panu itu dideskripsikan sebagai penyakit kulit yang bentuknya melingkar, warnanya putih, sekitar diameternya 1 cm gitu, kita susah untuk menjabarkan ya. Tetapi lebih baik jika itu diwujudkan dalam bentuk visual, baik video maupun image atau gambar. Oke ya. Baik. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang banyak ya, ada aplikasi multimedia, kemudian bentuk jenis multimedia, kemudian ada aplikasi multimedia. Sekarang kita akan lihat nih, proses produksi konten multimedia. Nah, jadi tolong dibedakan ya, ada dua macam, yaitu proses produksi konten media sama komunikasi multimedia. Jadi agak beda. Ya, kadang-kadang dua hal ini dicampur adukkan. Ya. Oke, untuk memaknai perbedaannya, kita lihat di slide yang ditayangkan ya. Bahwasanya produksi konten multimedia ini merupakan penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media.
baik teks, audio, grafik, animation, video interactivity dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Nah, tadi ada produksi konten multimedia, sekarang komunikasi multimedia. Nah, kalau komunikasi multimedia ini merupakan multimedia yang digunakan sebagai media, baik media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet, ya, atau untuk mempublikasikan penyiaran material advertising atau periklanan, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain, ya. Jadi beda. Satunya produk, ya, kombinasi, yang satu itu digunakan untuk menyampaikan sebuah komunikasi, begitu. Nah, Pak, kemudian untuk proses produksi konten multimedia itu seperti apa sih, gitu ya? Nah, proses produksi konten multimedia itu ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah pre-produksi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah post-produksi, ya. Sebelum, saat, dan sesudah. Saya kemarin lihat di kelas ini ada yang YouTuber, ya, betul ya? Mas siapa kemarin ya? Mas Ardi, ya. So, ini adalah karir di bidang multimedia. Teman-teman tentunya melihat ini sudah hal yang biasa, ya. Tetapi bagi saya yang melewati mungkin perpindahan zaman, ya, ini adalah pekerjaan yang dulu tidak pernah kita prediksikan. Kalau editor video, foto sudah ada lah, ya. Tapi kalau konten kreator, vlogger itu dulu nggak ada. Makanya kalau generasi-generasi tanggung, ya, seperti saya dan orang tua itu agak canggung. Karena dulu nggak ada kayak gini, ya. Dianggapnya kepedean, begitu ya. Padahal paradigmanya harus dirubah. Semua ini tujuannya untuk apa? Memberikan informasi, ya. Teman-teman bisa memilih mulai dari sekarang, ya. Kalau saya ditanya investasi yang terbaik untuk orang informatika atau orang elektro itu apa? Ya bikin konten. Kalau yang lain mungkin beli tanah itu, ya. Beli rumah itu, ya. Kalau saya bikin konten. Pertama yang dijual adalah kekayaan intelektual kita. Yang kedua, biayanya masih bisa ditekan. Yang ketiga, bisa dinikmati siapapun, kapanpun, di mana saja. Dan everlasting. Terakhir adalah dokumentasi hidup kita, ya. Nah, sebelum terlambat, ya, di mata kuliah multimedia ini, saya sangat mendorong teman-teman untuk bisa, ya, mungkin melirik, ya, pekerjaan yang seperti ini. Karena ini pekerjaan yang menurut saya revolusioner banget lah, ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin terkait tugas, ya. Nanti bisa dilihat di Elena. Teman-teman saya harapkan membuat tugas secara mandiri tentang merancang, ya, karir di bidang multimedia yang nanti bisa diunggah di LMS Elena, ya. Deadline-nya 1 minggu, jangan nyontek temennya. Bayangkan Anda di posisi Anda ingin berkarir dalam bidang tersebut. Oke? Good. Kalau tidak ada, mari kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Semoga teman-teman nanti bisa mempelajari kembali, ya, materi yang diberikan dan bisa mengeksplorasi lagi sehingga nanti banyak pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Baik, terima kasih. Burung derkuku terbang ke Surabaya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai hati-hati, ya, pulangnya. Oke. Baik, demikian tadi serangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada mata kuliah Sistem Multimedia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.